Di balik wajah-wajah yang biasa, tersembunyi kegelapan yang bahkan gak mungkin kamu bayangin. Jadi ini adalah kisah sadis dari pasangan maut Catherine dan David Birnie, yang mana pasangan ini dengan kompak melakukan teror mematikan di Perth, Australia. Dan yang bikin bingung, kedua pasangan ini selalu berwajah ramah dan korban-korbannya itu gak pernah melihat kapan mereka datang. Jadi bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang. David Birnie merupakan seorang pria yang lahir pada 16 Februari 1951 di sebuah keluarga miskin dan juga kacau di Wattle Grove, Australia Barat. Nah, masa kecil si David ini dipenuhi dengan kekerasan, alkohol, dan juga berbagai hal kotor lainnya. Sejak remaja, keanehan David ini udah mulai kelihatan, yang mana dia suka banget untuk memotong hewan, berbohong, dan juga mencuri. Dan ketika usianya udah memasuki belasan tahun, dia tuh mulai melakukan pelecehan terhadap perempuan di sekitarnya. Lalu kita juga akan berkenalan dengan pasangannya, yaitu Catherine Harrison, yang lahir pada 21 Mei 1951. Mereka ini seakan memiliki nasib yang sama. Ibu Catherine sudah meninggal ketika dia masih kecil, dan dia pun lalu dikirim ke sebuah panti asuhan. Ketika remaja, Catherine bertemu dengan David, dan singkat cerita, mereka pun mulai jatuh cinta. Sejak saat itu, mereka bagaikan magnet yang selalu lengket, saling butuh, dan tak bisa terpisahkan. Namun, ketika keluarga Catherine mengetahui siapa David sebenarnya, tentu mereka tidak suka pada pria yang banyak kasus tersebut, dan akhirnya mereka pun dipisahkan. Singkat cerita, akhirnya Catherine menikah dengan seorang pria dan memiliki 7 orang anak. Tapi dia nggak benar-benar mencintai suaminya itu, dan di hatinya tidak pernah benar-benar lepas dari David. Hingga beberapa tahun kemudian, Catherine memutuskan untuk berpisah dengan suaminya, dan dia kembali menjalin asmara bersama David. Dan dari sinilah dunia gelap mereka mulai terbentuk. Di sebuah rumah di Jalan Moorhouse, Catherine dan David terlihat seperti pasangan biasa di mata orang sekitarnya. Tapi di dalam rumah tersebut, mereka memupuk fantasi yang semakin lama semakin mengerikan. David memiliki kecanduan terhadap kekerasan seksual, dan Catherine bukannya marah pada sang suami, malah membantu melakukan hal tersebut dengan berbagai cara. Mereka seakan-akan kecanduan untuk menculik, memperkaos, dan membunuh perempuan bersama. Salah satu korbannya adalah Mary Nelson, seorang mahasiswa yang berusia 22 tahun. Ketika itu, tepatnya 6 Oktober 1986, Mary membutuhkan suku cadang mobil. Bagaikan pahlawan, Catherine dan David datang menawarkan bantuan, dan dia diajak ke rumah mereka untuk mengambil suku cadang tersebut. Tapi ketika udah sampai di dalam rumah, bukannya dapat suku cadang, Mary malah ditodong dan diancam menggunakan pisau. Disitulah dia diperkaos berulang-ulang dan dicekik hingga mati menggunakan tali nilon. Korban keduanya bernama Susanna Candy, yang merupakan seorang siswa SMA yang masih berusia 15 tahun. Pasangan tersebut melakukan hal keji itu pada 20 Oktober 1986. Saat berjalan pulang dari sekolah, Susanna diculik oleh David, dan Catherine memujuknya agar tenang dan masuk saja ke dalam mobil. Susanna disekap, diperkaos, dan parahnya lagi dia tuh disuruh menulis surat seolah-olah dia kabur dari rumah. Selang beberapa hari, karena Susanna terlalu menurut, patuh, dan mulai akrab dengan David, Catherine pun mulai terancam. Dia pun cemburu. Dan untuk membuktikan cintanya, David mencekik Susanna sampai mati di depan Catherine lalu menguburnya. Korban selanjutnya adalah Nulin Peterson, seorang perempuan yang berusia 31 tahun. Dia diculik pada 1 November 1986. Nulin disekap beberapa hari dan dia ingin menyimpannya lebih lama karena David menyukainya. Nah, tentunya si Catherine ini merasa terancam dan dia menekan David agar segera memakai Nulin serta membunuhnya lebih cepat. Akhirnya Nulin pun dihabisi dengan cara diberi pil tidur lalu dicekik. Selanjutnya, korban keempat yang merupakan seorang perempuan berusia 21 tahun yang bernama Dennis Brown. Dia diculik dari sebuah halte bus dan seperti biasa, Dennis disekap dan dilecehkan berulang kali. Untuk mengakhiri hidup Dennis, David membawanya keluar rumah dan menikamnya berkali-kali di leher dan dada. Dan korban terakhir adalah Kate Moir, satu-satunya korban yang selamat. Saat itu 9 November 1986 ketika dia berusia 17 tahun. Dia diculik lalu dilecehkan dan disekap di tempat tidur. Untungnya, Kate Moir ini memiliki akal yang cerdik.
Dia berpura-pura patuh sambil mencari kesempatan, dan ketika Catherine lupa mengunci pintu, Kate Moir langsung melarikan diri dengan badan setengah telanjang dan tentunya dipenuhi luka. Dan disinilah akhir dari permainan pasangan biadab tersebut. Nah, tentu kalian bertanya-tanya kenapa David tega melakukan hal tersebut. Jadi alasan kenapa David tega melakukan semua tindakan keji tersebut terungkap saat polisi menangkapnya. Ketika diinterogasi, mereka mengaku kalau mereka ini menikmati membunuh seseorang. Mereka juga menikmati membunuh demi menjaga hubungan mereka agar tetap harmonis dan spesial. Dan paling parahnya lagi nih, mereka juga mengaku akan tetap melakukan hal yang sama jika tidak ditangkap. David ini bahkan sudah menandai korban berikutnya, yaitu seorang gadis yang masih berusia 15 tahun. Akibat perbuatannya, mereka pun ditahan seumur hidup tanpa ada keringanan. Rumah yang mereka pakai untuk melakukan aksi keji tersebut juga dibakar dan dihancurkan. Tapi meskipun mereka sudah mendapatkan balasan dan hukumannya setimpal, warga kota Perth akan terus mengingat kejadian keji tersebut. Oke guys, jadi begitulah kisah sepasang kekasih gila yang sangat keji dalam memperlakukan korbannya. Kalau menurutku sendiri nih, ini lebih psikopat daripada psikopatnya sendiri. Jatuh cinta memanglah indah, tapi jika cinta tersebut telah mengarah pada hal kotor, segera menjauh sebelum kebutaan cinta menarikmu ke dalamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.